Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Jejak Si Rudi, menjejakkan langkah penuh inspirasi. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kabar teman-teman di hari ini ya selalu sehat, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Teman-teman, saya masih terus mengupdate mengenai progres pembangunan jalan tol di Indonesia dan juga progres pembangunan lainnya. Dan informasi yang saya berikan, informasi yang saya sampaikan kepada teman semuanya berasal dari pemberitaan yang sudah rilis di media dan juga dari website resmi pemerintah ya teman-teman. Nah, di konten kali ini saya ingin membahas tentang pencairan uang ganti rugi jika tanahnya ini tanah waris. Bagaimana cara mengurusnya? Ini kita bahas dan kita ulas bareng-bareng ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui bersama saat ini untuk progres pembangunan jalan tol, khususnya di beberapa ruas saat ini sedang dalam proses pembebasan lahan. Dan tentunya ini yang namanya lahan atau tanah yaitu ada surat-suratnya, ada administratifnya. Bagaimana jika tanah tersebut merupakan tanah waris? Tanah waris ini juga kadang hanya bersifat lisan ya dari orang tua ke anak atau secara hitam di atas putihnya itu belum tertera siapa sebenarnya yang ada di situ ya, masih atas nama orang tua. Nah teman-teman, terkait hal tersebut saya coba mencari jawaban melalui internet ya tentunya. Dan ini saya temukan nih, ada dari website jatengprof.go.id. Judulnya Tanah Terimbas Tol Yogyakarta Bawen Berstatus Waris. Begini cara urusnya. Kita baca dan kita ulas bareng-bareng ya guys. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap mendampingi warga terdampak jalan tol Yogyakarta Bawen yang tanahnya masih berstatus waris. Ini dilakukan agar proses pembangunan proyek strategis nasional dapat berjalan lancar. Analis kebijakan ahli media Setda Provinsi Jawa Tengah Bambang Herwanto menjelaskan, bagi mereka yang status tanahnya masih warisan, harus segera mengurus surat keterangan waris. Selanjutnya, para ahli waris juga harus dihadirkan sehingga di kemudian hari tidak ada sengketa. Jadi ini penting banget ya. Pertama, surat keterangan warisnya dibuat. Yang kedua, para ahli waris juga harus dihadirkan sehingga di kemudian hari tidak ada sengketa ya. Karena bisa jadi misalkan ada orang tua mempunyai 4 orang anak. Nah ini 2 orang anaknya ini sudah ada di luar kota. Nah dalam proses ini juga nanti harus dihadirkan. Nantinya semua yang berhak untuk mendapatkan warisan harus tanda tangan. Nah, kaitannya ini harus tanda tangan ya. Jangan sampai ada yang ditinggalkan. Surat tersebut nantinya bisa dibuat di tingkat pemerintahan desa, ujarnya. Nah, selanjutnya adalah pembuatan surat kuasa waris. Ini ditujukan agar dalam pencairan uang ganti rugi salah satu pihak saja yang ditunjuk sebagai perwakilan penerima. Nah, jadi fungsinya itu ya guys. Surat kuasa ahli waris ini adalah untuk biar satu aja ya perwakilan yang menerima. Bambang menghimbau, sebaiknya orang yang diberi kuasa adalah mereka yang dapat dipercaya. Nah ini, catatannya ini, orang yang diberi kuasa itu adalah orang yang dapat dipercaya. Proses itu pun dapat dilakukan sesegera mungkin agar nantinya dalam proses pembangunan tol tidak ada kendala administratif ya. Karena di daerah ada beberapa status tanah warisan yang seringkali hanya lisan dari orang tua ke anak. Ya, ini banyak nih kasus-kasus seperti ini. Belum tertulis ya. Nah, surat kuasanya nanti berguna ketika pemberian uang ganti kerugian yang menerima hanya yang ditunjuk sebagai wakil kuasa waris, urainya.
Bambang menambahkan selama tahapan konsultasi publik masyarakat menyebut antusias, selain itu warga ikhlas melepas hak tanahnya untuk dijadikan tol. Nah, ini informasi yang sangat bermanfaat, menjadi informasi yang berguna juga. Barangkali bagi teman-teman saat ini yang tanahnya terdampak pembangunan jalan tol dan sedang menunggu proses administratif. Nah, ini salah satunya. Kalau status tanahnya ini berstatus tanah warisan, disiapkan terlebih dahulu dari sekarang, yaitu surat keterangan waris. Yang kedua, surat kuasa waris ya. Dan yaitu tadi, seluruh ahli waris itu harus dihadirkan, harus tanda tangan di situ. Dan untuk surat kuasa waris itu diberikan kepada orang yang dipercaya, biar tidak terjadi sengketa, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, karena ini cukup sensitif ya persoalan ini ya, kaitannya dengan waris, kaitannya dengan uang nih. Kadang-kadang hal tersebut itu bisa terjadi perbedaan antar anggota keluarga kalau kita tidak sampaikan dulu di depan. Nah, demikian tadi guys jawaban dari pertanyaan bagaimana kalau status tanahnya tanah warisan dan itu terkena pembangunan jalan tol, terkena dampak. Nah, itu ada poin-poin yang harus disiapkan terkait administratifnya. Sampai di sini dulu ya konten kali ini ya guys. Semoga bisa memberikan informasi dan bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Sekali lagi admin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu support channel ini dengan klik like, komen, subscribe, sehingga admin terus semangat dalam memberikan update informasi mengenai pembangunan jalan tol dan juga pembangunan lainnya. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.